Masih tentang hadis ini ya, masih pembahasan hadis. Ada dua gitu ya, jadi hadisnya di bab pertama itu ada dua hadisnya, ini masih nomor satu, yaitu nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas asihatu wal firog. Ya, dua macam nikmat, banyak sekali manusia yang celaka karena dua macam kenikmatan ini, yaitu sehat dan waktu luang. Kalau dari ini ya, dari penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani ini di kitab ini, setelah dibuat poin-poin gitu ya dari penjelasannya. Sekarang ini poin ke-6. Ke-7 berarti nih. Ibnu Battal ini ya mengatakan, atau Ibnu Battal namanya ya, nama ulamanya ini. Ini sering dikutip nih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani gitu ya. Nah, diantaranya makna hadis tersebut. Nah, kalau yang biar nyambung ya, yang terakhir itu sampai di sini kalau nggak salah nih, poin ke-6. Barang siapa tidak menggunakannya, dengan bahasa man la yasta'miluhuma, barang siapa tidak menggunakan keduanya, yaitu sehat dan waktu luang. Nah, karena sebelumnya disebutkan bahwa pada riwayat Ad-Darimi ada tambahan as-sihhatu wal firagu nikmatani min ni'amillah. Sehat dan waktu luang itu dua macam kenikmatan, min ni'amillah, dari semua kenikmatan Allah. Ya, atau dua di antara seluruh kenikmatan dari Allah. Dan akan berlaku umum gitu ya, bahwa kenikmatan itu wajib disyukuri dengan definisi menggunakan gitu ya. Syukur itu menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Nah, maka barang siapa tidak menggunakan keduanya, sehat dan nikmat, sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya, nah itulah yang disebut magbun. Itu yang disebut magbun, itu tidak menggunakan sehat dan waktu luangnya sebagaimana semestinya. Nah, itu kembali lagi gitu kepada hal paling mendasar dari tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, bahkan definisi syukur di Tahzibul Akhlak itu kan menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Maka kembali ke ayat tersebut gitu ya, yaitu hanya untuk beribadah. Nah, yang disebut magbunun itu terkait dengan dua macam kenikmatan ini, artinya ketika sehat dan waktu luangnya itu dipakai apa? Ya, ketika sehat, jadi sehatnya dipakai apa? Kemudian waktu luangnya dipakai apa? Nah, kalau tidak digunakan sebagaimana mestinya, itu yang magbunun. Magbunun itu rugi. Ya, kalau dalam karena magbunun ini kalau secara bahasa ini dipakai di dalam berdagang gitu ya.
kata magbunun ini dipakai di dalam keseharian. Kalau dalam keseharian bahasa Arab lah gitunya, magbunun ini dipakai dalam hal berdagang, yaitu orang yang rugi. Artinya dengan sehat dan nikmatnya ini malah menjadi orang yang rugi. Nah, nanti ada di depan nih ya. Ada juga yang menganalogikannya dengan berdagang. Berdagang yang supaya gitu ya, berdagang supaya ketika berdagang itu beruntung bagaimana. Nah, sama dalam hal ini dianalogikan ke sana. Jadi dengan sehat dan waktu luangnya itu supaya beruntung harus bagaimana? Nah, kemarin sampai di sini ya. Fa inna man la yasta'miluha fi ma la yanbaghi fi ma yanbaghi faqad gubina likonihi ba'ahuma bibahsin. Sampai di sini yang kemarinnya. Barang siapa tidak menggunakan sehat dan waktu luang itu sebagaimana seharusnya, maka itu sungguh celaka. Intinya celaka lahirnya. Sungguh celaka. Karena kalau yang menganalogikan sehat dan waktu luang ini dengan orang yang berdagang, ini ibarat modal. Sehat dan waktu luang itu ibarat modal yang dengan modal tersebut harus meraih keuntungan. Artinya kan menjalankan modalnya itu harus dengan benar supaya beruntung, supaya berhasil, supaya beruntung. Nah, kalau yang tidak benar artinya ya dalam menggunakan, dalam menjalankan modalnya ini, nah itulah orang yang rugi. Nah, sekarang dari Ibnu Battal ya. Ini sepasang. Disabdakan oleh Rasulullah itu sehat dan waktu luang. Ini sepasang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau sehat saja tidak punya waktu. Atau sebaliknya, kalau yang ada waktu tapi kalau tidak sehat atau kalau sakit, artinya ini arahnya kemana? Ada orang yang punya waktu tapi sakit kan tidak bisa beramal. Ada orang yang sehat tapi tidak punya waktu juga tidak bisa beramal. Artinya dua hal tersebut sehat dan waktu luang dianugerahkan oleh Allah itu untuk apa? Ya, sehat dan waktu luang kan kenikmatannya menurut riwayat Ad-Darimi. Jadi sehat dan waktu luang itu dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang itu maksud Allah apa? Untuk beramal. Karena badannya sehat bisa beramal. Kalau sakit kan nggak bisa. Kemudian diberi waktu gitu ya, diberi waktu oleh Allah. Karena kan kalau ketika sedang sibuk kan tidak bisa. Jadi ini sepasang gitu ya, sehat dan waktu luang itu sepasang yang Allah berikan supaya manusia itu beramal. Nah, karena kalau salah satu tidak ada, seperti yang barusan, orang sedang sehat, kalau nggak ada waktu nggak bisa. Atau orang yang ada waktunya, tapi badannya sedang sakit juga tidak bisa beramal. Nah, maka yang rugi, yang celaka itu ketika sehat dan waktu luang tidak beramal. Itu tidak sesuai dengan tujuan Allah. Ya berarti tidak sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkan dua macam kenikmatan tersebut. Tapi di hadisnya memang sudah disabdakannya oleh Rasulullah SAW bahwa banyak yang celaka. Kalau sampai pada pembahasan kemarin yaitu orang yang tidak menggunakan keduanya itu untuk
sesuainya dengan kemestiannya. Tak kemestianna teh nu eta gitu dah. Menurut Ibnu Battal di sini bahwa orang itu kalaupun punya waktu itu tidak cukup kalau tidak sehat. Dan sebaliknya, kalaupun orang itu sehat, ya belum cukup. Artinya terhalang, ya tidak cukup untuk beramal apabila tidak punya waktu. Faman hasolalahu zalika. Nah, barang siapa keduanya itu dimiliki, alah sok kieu pannya. Mungkin kalau sedang ke rumah sakit mah sangat terasa. Kalau sedang ke rumah sakit sangat terasa gitunya, artinya di rumah sakit melihat banyak orang yang sedang sakit dengan berbagai macam kondisi dan penyakitnya. Da osok kita mengatakan alhamdulillah nikmat geuningannya sehat teh ningali batur keur kitu mah ni karasa teh sehat teh nikmat. Artinya mengakui bahwa kesehatan itu kenikmatan. Kamu kudu ziarah rumah sakit sih kan ulah ziarah kubur. Ziarah rumah sakit teh ngarah karasa sok sehat itu anugerah. Sehat itu kenikmatan. Tapi bukan hanya sampai di situ bahwa nya karasa nikmat gitu sehat dan ningali batur mah. Ada yang penyakitnya ini dengan kondisinya masing-masing. Nikmat teh sehat tapi geus kitu teh ngaco deui mah hirupna teh. Nah bukan hanya sampai di situ. Ya tuntutannya, nah ketika sehat itu gitu ya seperti ini. Faman hasolalahu zalika. Barang siapa yang memiliki, artinya dianugerahi teteh oleh Allah. Barang siapa yang memiliki keduanya, fal yahris ala an layan bagi bi an layaskuro. Bi an layatruka syukrallahi alamaan amabihi alaihi. Barang siapa yang memiliki keduanya, maka Allah bahasa orang nanaonnya harus memiliki kemauan besar. Bahasa kitanya itu bahasa kitanya ya. Harus memiliki kemauan besar, harus berantusias ya, supaya tidak rugi, supaya tidak celaka. Dipilihlah sebut gitunya, dipilih oleh Allah itu diberi anugerah, diberi kenikmatan berupa sehat dan waktu luang. Nah barang siapa memiliki keduanya, hendaklah memiliki kemauan besar supaya tidak rugi. Bi an layatruka syukrallahi, yaitu tidak meninggalkan, tidak lupa untuk bersyukur atas kenikmatan tersebut. Dah nggak balik deui gitu, karena definisi bersyukur itu apa? Dari definisi tersebut nah, kelihatan gitu bahwa Allah memberikan anugerah kenikmatan itu hanya dengan satu tujuan. Berarti itu kembali ke hal yang paling mendasar, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Bakal balik dari kadinya dah eta mah kalau saya mengatakan sebutannya eta teh UUD, undang-undang dasar yang ditetapkan Allah oleh manusia untuk manusia itu hanya satu, yaitu ayat tersebut. Yaitu ayat tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah nanti aturan manapun yang ada di dalam Islam pasti eta dasarnya, karena Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah, gak ada yang lain. Meskipun ya untuk 100% seluruhnya ketika sehat dan waktu luangnya itu digunakan untuk beribadah, gak akan ada yang mampu sebetulnya. Ya tidak akan ada yang mampu maksimalnya 100% ya, artinya tidak akan ada yang mampu kalau seluruhnya 100%-nya itu digunakan untuk
beribadah. Kalau di surat ini Alam Nasroh, nah tadi ngaranna teh Al-Insyirah, nya Al-Insyirahnya itu kan di ujungnya faiza farogta fansob, apabila selesai dari satu beribadah, tapan itu luang berarti. Apabila selesai dari satu beribadah, faiza farogta, apabila selesai gitu ya, fansob maka bersiap untuk beribadah lagi. Apabila selesai dari satu ibadah itu, maka bersiaplah untuk beribadah lagi. Tanggen eta sok bingung, beres beribadah nu ieu terus ibadah naon deui nya. Padahal bisa disiar mah tuh. Disiar mencek bahasa Sundana mah dipikirnya kira-kira mengerjakan apa gitu ya. Melakukan apa gitunya yang bernilai ibadah. Da sok aya nu kieu kapikiran teh seharian tadi kapikiran sok aya no jararnuh sebutna teh nya jararnuh. Nah karena jenuh gitu kemudian melakukan apalah gitunya asa jararnuh gitu. Ya mungkin refreshing dengan cara apalah gitu menghilangkan kejenuhan. Di pikiran kenapa mesti jenuh gitunya, kenapa mesti ada gitu kata-kata tersebut, kenapa mesti ada orang yang merasakan kejenuhan asa jenuh. Kalau saya pikir geus ada tinggal maot naon deui. Ya jenuh gitu hidupnya itu jenuh nya geus tinggal maot atuh mau agar sok. Padahal faiza farogta, apabila selesai dari suatu amal itu bersiap lagi untuk ya faiza farogta fansob ya bersiap lagi untuk beramal. Nah kalau ya selesai dari satu ibadah, nah kira-kira amal naon deui gitunya yang bisa dilakukan, amal apalagi bisa disiar teteh. Tapi kadang ternyata manusia banyak yang sudah terpikir mengerjakannya belum tentu. Yang sudah terpikir oh nya rek anu belum tentu pelaksanaan mah. Sakapeung batas sakitu rarasaan teh jurus setan apal nepi ka nu katujuh kuat. Satu waktu baku jurus kahiji geus eleh deui. Arti pan jurus kahiji teh nu panghampangna berarti eleh deui kudu jurus kahiji teh rarasaan basa eta jurus katujuh ge kuat harita mah gitu pas alahnya beda lagi di lain kesempatan kakara aku jurus kahiji geus tigubrak urang hoream eta jurus kahijina teh hoream oleh setan itu dibisikkan wah beramal sagala jeung tari rezeki kan jadi hoream berarti cek setan mah jadi geunah keneh ngaringkem sare weh gitu teh wudu heula tah eta teh kealaman gitu teh rasaan apa jurus setan teh depi ka 7 ge pernah gitu ngalehkeun setan teh hiji waktu baku jurus ka hiji geus digobrak deui urang teh ampun jeung tiba setannya. Tapi kesempatannya sakapeung magianya bukan sakapeung mah karena kesempatan beramal itu kan meskipun tadi saya katakan disiar kira-kira kalau kita pikir nah amal naon deui gitunya hakikatnya tetap kalau kesempatan beramal itu tidak diberikan oleh Allah gak akan dapat meskipun mencari. Jadi hakikatnya kesempatan beramal itu pemberian dari Allah. Tak rugi nanti sebetulnya kalau tidak buru-buru dilakukan maka kesempatan itu akan diambil lagi oleh Allah. Bisa jadi dipindahkan kepada orang lain, nanti oleh orang lain dilakukan. Padahal pahalanya kan bagi setiap amal sudah pasti sudah Allah siapkan.
Ya pahalanya sudah Allah siapkan, kesempatannya Allah berikan, kemudian tidak dilakukan. Kan baik cek kalau tembung mabatur ya Allah. Panu hayangan pinahkan nih kan itu. Ari urang teh teu ngarasa rugi teu naon. Wah, teu mah tuh. Teu ngarasa rugi teu naon sugan aya kaduhung lah teh. Eta mah iman bermasalah mun kitu. Ya imannya bermasalah gitu. Kalau seperti itu ada bukan ini ya imannya bermasalah itu misalnya orang yang sudah cukup lah katakannya orang yang sudah cukup tinggi kadar imannya. Nah kalau iman sedang turun mah iman mah naik turun. Sedang turun mah kitu teh. Tapi kalau yang imannya sedang tinggi mah pasti menyesal mun gitu teh. Beda dengan imannya yang bermasalah, imannya rendah. Ada kesempatan beramal soleh lewat di depan dibiarkan. Entar kaduhung lu gitu mah. Hari-hari we lempeng. Padahal semakin sering kesempatan beramal itu diabaikan, nanti oleh Allah akan terus dikurangi, seolah-olah percuma dibikin kasih eta mau dipigawe. Ya, kalau kesempatan beramal itu sering dilewatkan, nanti oleh Allah kesempatannya pun akan terus dikurangi. Eta mah bakalkeun aku ayat nu ieu teh anu ieu teh nu fasan nu yassiruhu lil yusra kan ada yang fasan nu yassiruhu lil usra tanu lil usra teh nu kitu. Orang yang semakin jarang, semakin sedikit kesempatan beramalnya diberikan oleh Allah. Dan ketika melakukannya pun itu tidak ditolong oleh Allah. Sehingga dia merasa berat. Beki hoream beramal soleh teh. Kesempatannya semakin dikurangi. Ketika melakukan juga terasa berat. Beki hoream, beki henteu we kaditu nate. Nah kebalikan dari fasanu yassiruhu lil yusra, yaitu dimudahkan oleh Allah, kesempatannya semakin banyak diberi karena sering dilakukan. Artinya Allah menyukai orang yang ketika diberi kesempatan beramal dilakukan. Resepen Allah tekanu kitu. Ada orang kayak gitu dibere diantep kan tengkona hoream mere nage. Tapi ketika diberi diterima itu kan. Nah, semakin sering diberi kesempatan beramalnya oleh Allah dan ketika melakukannya itu ditolong oleh Allah sehingga tidak terasa berat. Eta makna nu ayat eta teh nya naon di dieu teh. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Kalau yang sebaliknya kan wa amma mambakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna akan semakin berat. Nah, seperti itu ya. Caranya Allah memudahkan fasanu yassiruhu untuk yang yusra seperti apa, untuk yang usra seperti apa. Nah, dari situ itu dari kesempatan beramal itu dimulainya. Karena kesempatan beramal itu hanya dari Allah. Kesempatan beramal hanya dari Allah. Sebetulnya manusia tidak bisa gitu meskipun ingin beramal kalau kesempatannya nggak diberikan nggak akan ada. Nah hakikatnya kesempatan beramal itu seperti itu. Tapi kan kalau orang yang berpikirnya ke amal mak itu dan ke Allah dibere atuh ari mikirna kitu. Tapi kalau orang yang tidak berpikir untuk beramal soleh nggak akan diberikan oleh Allah. Dina ayana ge biasa we diliwat. Nah, kembali ke sini nih. Ini nih apabila sedang gitunya karena kan berganti lah. Antara sakit dan sehat itu berganti. Setelah sehat pasti sakit. Setelah sakit sehat, setelah sibuk, ya setelah sibuk teh kalau kesibukannya selesai berarti kan ada waktu.
Nah, kalau waktu luangnya habis nanti kan sibuk lagi terus, itu datang silih berganti. Nah, dalam keadaan sehat dan waktu luangnya itu dimiliki, tadidinya loba nu cilaka mah. Itu hadis ieu teh ya, tadidinya loba cilaka nu jelema mah. Karena udah sehat malah keur sehat. Jadi sedang sehat nih ya. Nah, ketika sedang sehat kemudian punya waktu teh. Alah kayak mah Faiza farogta fansob deh, selesai dari satu beramal itu, fansob deh artinya bersiap lagi untuk amal berikutnya, amal lagi, beramal lagi, beramal lagi. Tak eta tujuan Allah menciptakan manusia teh. Hanya untuk beribadah teh eta, beramal, 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 beramal dan beramal 24 jam amal isinya. Meskipun tidak akan ada yang sanggupnya kalau 100% 24 jam seluruh waktunya dalam sehari semalam itu hanya diisi amal soleh, moal aya nu sanggup. Dan ulah loba teuing antu tah waktu luang teh dipiceunan, berarti nya dibuang tah ieu ya. Ketika sehat dan waktu luangnya itu dimiliki lah kitanya oleh seseorang, artinya sehatnya sedang sehat dan sedang ada waktu. Mestinya berpikirnya diawali dari sini, berarti dasarnya mestinya berpikirnya itu diisi dengan amal soleh apa mun kitu megrasok oleh Allah nanti diberi. Amal soleh naon nya nu bisa dipigawe. Nah, kalau tidak berpikir seperti itu, nah pasti akan diambil, katakanlah diambil si pikirannya itu oleh al-hawa, berarti al-hawa yang ada di dalam dirinya nyata yang jengkar septea tak ku eta gitu, diambil si waktu ya, sehat dan waktu luangnya itu diambil gitu oleh al-hawa, muncul kahayang jengkar septah dipakai kadinya weh. Ya, yang Senin kemarin kan saya katakan begini, kalau untuk yang haram jelas ini dihindari, sudah selamatlah dari apa yang Allah tetapkan haramnya, terhindar, selamat, tidak berani itu mengerjakan. Nah, kalau sehat dan waktu luangnya itu tidak digunakan untuk mengerjakan yang haram, tapi untuk mengerjakan kahayang jeung karesepna, bukan untuk hal yang haram. Berarti kan sehat dan waktu luangnya itu kan dipakai eta, berarti teh hanya dipakai untuk memenuhi dorongan kahayang jeung karesepna. Sabaraha jam teh kitu teh Pak. Ti isuk nepi ka sore teh. Ya kalau Senin Selasa kemarin itu saya katakan dosa itu bukan karena pekerjaannya, tapi ieu masalah pan kituna teh keur sehat. Pan kituna teh aya waktu. Teh sore teh isuk nepi ka sore, pira aku tidak banyak waktu, sabaraha jam coba. Hanya digunakan untuk memenuhi keinginan kahayang jeung karesepna, itu ketaatan bukan? Harus dimulai dari berpikir. Kalau berpikirnya faiza farogta fansob mah beres dari satu amal itu sok bersiap lagi untuk beramal, bersiap lagi setelah selesai lagi bersiapnya untuk apa? Untuk beramal. Atau capek berenangnya nya di dunia mah capek, ada santai di surga. Terus misalnya karena kecapean beramal kata malah ayak sih gitu malah. Kecapean beramal tapi kegering. Sampai misalnya sakitnya karena beramal sampai sakit.
Kan jaminannya kalau biasa beramal kemudian sakit jadi tidak bisa beramal, pahalanya kan tetap Allah berikan. Jadi masalah nama eta berarti manusia itu masih kurang ketaatannya. Alah di surat naon eta teh nya? Ayat anu kitu teh kurang gitu, jelema teh ketaatan kepada Allahnya kurang. Kalau kurang ketaatan kepada Allah berarti tasiga nu diambil eta teh nya diambil oleh al hawa. Garis besar nama jadi hidupnya itu bukan digunakan untuk ketaatan kepada Allah tapi digunakan untuk ngagugu kahayang jeung karesep. Alah aya surat naon teh nya nu eta teh? Poho deui ayatna oge maknana bungkul nu apal teh. Artinya Allah menyebutkan bahwa ketaatan gitu, ketaatan manusia kepada Allah itu sangat minim. Ketaatan manusia kepada Allah itu sangat kurang. Karena yang disebut taat itu artinya kan melakukan sesuatu yang diperintah, yang ditetapkan oleh Allah. Nah kalau bukan yang itu berarti kan yang bukan dari Allah, nah itu dari siapa? Dari dirinya paling oge. Aduh eta naonnya ya ayatna teh sugan bener nya ya ayatna teh. Nu mana teh? Suratna mah dina surat ieu dina surat termasuk kelompok itu surat juz amma. Ayat ke-24 asarna mungkin poho deui ayatna poho deui tapi maknana mah ingat gitu bahwa menurut Allah gitu ya, menurut Allah bahwa ketaatan manusia kepada Allah itu sangat minim, sangat sedikit. Jauh itu kalau dibandingkan dengan makhluk lain. Jauh kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nah, misalnya ya makhluk yang lain lah. Kalau kita menyebut benda matinya bagi Allah nggak ada benda mati, semuanya hidup. Semuanya diajak bicara oleh Allah, semuanya diperintah dan semuanya taat. Nah kalau bulan diperintahkan oleh Allah sejak awal diciptakan kelilingi bumi nepi ka ayeuna can pernah ngalanggar. Apa pernah bulan mengeluh? Nepi ka ayeuna ge kitu keneh dan bulan itu mengerjakan demikian itu karena ketaatan kepada Allahnya sangat tinggi. Allah yang menetapkan, Allah yang memerintahkan. Bulan itu bukan berjalan sendiri, memang bulan muter gitu mengitari bumi. Muter sendiri itu kemauannya sendiri. Namun orang kan kemauan sendiri. Kalau bulan seperti itu karena kemauan sendiri pasti aya capekna, pasti aya bosanna. Pindah ulah mengelilingi bumi wae. Kana kumaha manehna we? Karena kan kemauan. Karena kemauan sendiri. Itu karena taat kepada Allah. Allah memerintahkannya demikian dan bulan gak pernah sedikit pun berkurang gitu ketaatannya. Demikian juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Teh ayat eta teh naon atunya surat naon teh? Ayatna teh belum kenapa manusia itu belum juga beramal, artinya belum juga beramal gitu untuk memenuhi perintah dari Allah. Hasilnya seperti apa? Hasilnya teh ujungnya seperti apa? Pantas kalau manusia itu ternyata lebih banyak yang masuk neraka dibandingkan dengan yang masuk surga. Lamun bulan dihisab pasti ke surga. Ya, karena ketaatannya tinggi sejak diciptakan sampai hari ini sudah jutaan tahun Allah memerintahkan demikian, gak pernah mundur.
Gak pernah mundur, gak pernah mengeluh, terus ya gitu, karena itu perintah dari Allah. Jelema anu can taat mah asana mah ayat 24 surat naon atuh eta teh nya. Nah, oke deui lah. Al-Insan gitu. Bagaimana bunyi ayat teh? Anu lamma ya malu nyameureun Al-Insan ta surat ayat nama surat teh. Surat keberapa Al-Insan teh? 76. Sugannya ayat nu eta tah. Ayat sabaraha? Bukan yang ini. Jadi pernyataan dari Allah itu kenapa manusia itu sedikit lah artinya ya, sedikit minim gitu dalam beramal. Sementara amal itu kan menunjukkan ketaatan. Kalau yang beramal dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang ditetapkan Allah, ya itulah taat namanya. Tapi nada kalau terkait di sini, padahal kan sama. Yang beramal soleh itu ketika sehat dan ada waktu untuk melakukannya. Kalau yang tidak beramal soleh artinya pada waktu yang sama lah katakannya. Pada saat yang sama si A ini sehat. Digunakan untuk apa? Untuk beramal soleh. Kemudian si B ini sehat, ada waktunya digunakan untuk apa? Kalau yang satu digunakan untuk beramal soleh, kalau yang lainnya tidak beramal soleh, tanu iya nu itu hese itu hese nanti memang mau aya nu bisa 100% mah. Hanya jangan jadi keterlaluan mungkin bahasa kitanya ya. Nya atuh keterlaluan. Itu isuk nepi ka sore dipake ngaguguk ka hayang jeung karesep sabar jam tah gitu. Coba lamun dipake bebersih jamban mah. Dipakai bebersih jamban misalnya gitunya dia aya waktu ya sepening bersihan itu bersihan jamban pan eta mengamalkan an-nazafatu minal iman bari urang teh unggal ka jamban ngadoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is jamban tara dibersihan ari aya waktu ngada dipake ulin pakai naon atuh tah gitunya dipakai apa gitu nih supaya kalau yang berpikirnya ke amal soleh nanti oleh Allah diberi. Ya hari nu kapikirna ngagugugah yang jeung karesep pada moal atuh ningali zaman kalotor ge diantep pada teu hayang. Padahal setiap kali masuk ke zaman itu kan berdoa seperti itu. Cek Allah teh merosihanana tara daek hari itu nitah we hayo. Kena eta mah contoh gitu nya dipake apa? Kumaha nu kapikir teh. Tapi kalau yang tadinya kalau manusia yang kurang ketaatannya kepada Allah dah kapikirna ge moal kana amal soleh, moal sok geura. Nu kapikirna lain kana amal soleh lain. Kalau ngitung waktu mah eta tanu diisuk nepi ka sore. Tisuk nepi ka sore, tisuk nepi ka peuting gitu dipake naon tah kena nih oleh hadis ini. Sehat dan nikmat yaitu tidak digunakan sesuai dengan kemestiannya. Nah, kalaupun dan dipastikan tidak 100% nya tong loba teuing atuh dipiceunan sebutlah gitunya. Tong loba teuing atuh tak anugerah eta teh. Da geuning ari keur ka rumah sakit mah karasa geuningan teh sehat teh nikmat. Karasa geuning sehat teh anugerah teu nih tingali batur mah nu diopna mah hayang balik tetep da moal anu betah. Nya ge di VIP mahal bayarna. Sah nu betah di rumah sakit. Terasa gitunya kalau ini teh kudu sih ziarah rumah sakit. Ziaratul Mustasfa judulnya teh lain ziaratul kubur. Eta nih mah deket sadar-sadar
sakit imah teh diraca badak. Nah, da teu sadar-sadar. Padahal peninggali ambulan unggal poe bawa pasien rupa-rupa nu gering wungkul lempang. Lempangnya padahal peninggali nu gering mah sok lah ngalaman beureunan nu kitu teh. Ningali nu gering bener gitu, karasa gitu nikmat teh anugerah. Sehat teh anugerah. Tah sok atuh rek dipake naon? Kayak nanti ada kebalikannya ayat Al-Qur'an. Ya ada bahasana kayaknya Rasulullah SAW sudah seperti ini. Katsirun minan nas, nanti itu akan dibandingkan dengan ada ayat. Kalau ayatnya qalilun min ibadiyas syakur, ternyata sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Kieu berarti tah lolobana. Ya berarti kebanyakan seperti yang disebutkan di hadis ini. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Tah kaitkeun jeung nu ieu mah tah geuningan keur sehat jeung keur aya waktuna ge, tidak digunakan untuk beramal soleh. Andai kalau dipakai untuk beramal soleh ya, kalau dipakai untuk beramal soleh, artinya si badannya kan sehat ya badannya itu sehat, kemudian dipakai beramal soleh, beraktivitasnya berupa amal soleh, namanya jasad manusia tetap ada batasnya. Sehingga Rasulullah menyabdakan yang ini, inna li rabbika alaika haqqon wa inna li jasadika alaika haqqon inna li ahlika alaika haqqon fa'til haqqo gitu, zi haqqihan lah itu nanti. Sesungguhnya untuk Tuhan kamu ada hak yang wajib kamu tunaikan. Itu bahasa nantinya untuk Tuhan kamu. Jadi Allah itu memiliki hak yang harus kita berikan haknya kepada Allah. Innali ahlika, sesungguhnya untuk keluarga kamu ada hak mereka yang harus kamu tunaikan. Innali jasadika, ini disebut secara khususnya bagi badan kamu, jasad kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Nah, hak jasad itu apa? Nyata we kepentingan jasad naon wae, berikan haknya. Kalau lapar, beri makan. Kalau ngantuk, tidur. Kalau capek, istirahat. Tapi kalau dalam terkait hadis ini, capeknya itu karena apa? Kalau badan ini, jasad ini dipakai beramal soleh, awak mah ya batasnya nanti capek. Kemudian istirahat. Tak istirahat lagi diberi pahala oleh Allah teh. Istirahatnya pun diberi pahala karena capeknya itu capek ibadah. Puguh mun gitu mah istirahat dari beramal soleh, diistirahatkan kemudian bersiap lagi beramal soleh. Mal aya nu sanggup moal sebenarnya mah ngeun ulah loba teuing dipiceunan teh. Jangan terlalu banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala. Anggaplah gitunya kalau bahasa sayanya. Jangan terlalu banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala. Eta teh modal yang pasti habis. Ya, sehat dan waktu itu ibarat modal kalau yang sedang berdagang pasti habis. Kalau modal itu tidak digunakan untuk hal yang benar, rugi pasti. Istirahat lagi kudu jadi pahala. Ya, istirahat berarti kan mendiamkan jasad, mendiamkan badan, tidak digunakan
beraktivitasnya berarti diistirahatkeun teh tah kitu na ge kudu jadi pahala da 24 jam teh sabenerna mah kudu jadi pahala. Ya seharusnya kan 24 jam itu setiap detik gitulah, setiap detik dari umurnya itu seharusnya jadi pahala. Rasulullah mah gitu, hanya yang selain Nabi tidak akan ada yang sanggup. Nganullah loba teuing disebutna teh naonnya bahasa nanti lah dijajah urang bahasa urang nama dijajah ku kahayang jeung karesep. Ya mah pernah kealaman dia mah ini pengalaman pribadi ya mah pengalaman pribadi eta da keukeuh aya nu mere manuk burung kenari diulah-ulah teh naon da teresep badina ge atuh. Jadi bade mah pengalamannya ada yang memberi burung kenari diulah-ulah teh keukeuh daripada itu teh hayang mere diberilah dua pasti dua kurung nage da sakurung hiji ban manuk nanti ari geus aya aduh kumahakeun ieu manuk ceuh ari di pencit ngeunah kitu dagingna manuk nu kieu ari dipencit dagingan ari dibikeun bisi nanyakeun nu mere nanti tungtung nama nya gitulah diurus ya mereda ada geus aya di karena sudah ada di tangan saya pun teh diurus kan doraka nya doraka teh diantep teh di paraban nepi ka paeh wah itu jadi berdosa. Ieu pengalaman kaalaman nu kitu kumaha sih carana ngurus burung kenari teh teh apal atuh kudu dimandian teh dimandian gitu di mandian di paraban lah gitu diperhatikan caina gitu kan air minumnya kemudian makanannya jadi kudu beli para manuk jadi kudu beli para manuk sih terus unggal isuk kudu ngamandian ya terus dipoekeun gitu teh si manuk teh nu paling nyesak gitulah sebutnya teh eta ngurus kotoranana aing dijajah kudu kieu hirup teh cing teh jeung kudu bersihan tai manuk dipikir-pikir tak itu saya saat itu sudah berpikir iya waktu situ dipakai unggal poe dipakai nu kieu terus untungna naon manfaatnya apa. Tapi ya bingung ku nu bogana bisa nanyakeun dibikeun tidak terasa-resep acan sebenarnya. Dasar benernya kudu kitu urang. Beres maraban. Da unggal maraban ge bari hayang neke we ka manuk teh si aing. Aing juga dijajah kudu kieu, hayang neke teh ka manuk teh. Keur beres maraban gitu. Rusuh ta pantona teh teu jadi tutup pun kabur hiji, alhamdulillah hiji sia eta penjajah teh hiber. Nu hiji deui atuh ku tungtungna dibikeun akeun wae rek nanyakeun dijawab we dibikeun teh resep. Dibikeun tungtungna mah. Nu hiji deui makan resepkeun. Ayeuna disada gitu peda disada. Nah ti batur ge sarua sora manuk mah dengekeun nu batur atuh. Eta mah kealaman dan itu saat itu saya sudah berpikir seperti itu. Pikir-pikir ini kesebelegug dijajah ku manuk. Itulah pikiran saya gitu. Jeung kudu meuli parabna, kudu marabanana, etapna paling sepal bersihan kotoranana. Rujit. Nya nu resep mah meureun kannya sampai seperti apa, tapi kan eta jadi ngagugu hayang jeung karesep. Kalau kita berpikir dengan hadis ini, eta waktu tajeng sepan kituna teh make sehat jeung waktu. Terus dipakai seperti itu hasilnya apa? Ya hasilnya apa gitu? Hasilnya teh pahalanya yang kita maksudkan dengan hasil sehat dan sehat dan waktu itu kan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk digunakan untuk apa? Beramal supaya menghasilkan
pahala tah hasilna naon kikituan teh heueuh rugi dipikir-pikir mah kabur hiji alhamdulillah si penjajah teh hiber cek teh hiji hiji deui teh aku dibukakeun ngahaja dibukakeun ngahaja abi keun kan urang sapeun namun ieu resep sorana nya ngaguga hayang jeung ka resep kalah kumaha ge. Ini nih dua kenikmatan ini banyak yang celaka tak dah gitu itu si sehat dan nikmatnya itu tidak digunakan untuk yang menghasilkan pahala. Kalau berpikirnya seperti ayat yang tadi faiza faragta fangsob, selesai beramal itu bersiap untuk beramal lagi. Beramal lagi, capek istirahat diberi pahala tak istirahat lagi. Ya, karena istirahatnya itu gitunya mengamalkan hadis yang tadi innali jasadika alaika haqqan. Ada ulah bating istirahat na beramal nasi utik. Jadi capek kena istirahat daripada beramal. Jadi capek kena istirahat lebih ke kesal gawe. Lu makan cicing namatan beramal teh tung nepi ka kitu tung nama sakara rasal sajarah renuh itu seharian tadi teh eta mah duka datang di mana gitunya saya ingat itu asa jarah renuh gitu asa kararasal sehingga cari kegiatan ternyata kegiatannya pun bukan hal-hal yang bermanfaat terutama kan musim sekarang kan musim lockdown kan banyak yang gitu jangan nu biasa sering keluar rumah gitu terus cicing di imah teh asa kararasa kalau saya pikir karesal jarum nu manggeus tinggal paeh beres garesok kenapa mesti karesal jarum nu da teu kurang lamun rek beramal mah teu kurang pagawean mah kalau memang mau melakukan tak istirahat nage kudu jadi pahala komo amalna meureun atuh komo amalna gitu istirahatnya saja beramal soleh istirahat nawai beramal soleh karena taat berartinya karena taat mengamalkan innali jasadika alaika hakon untuk jasad kamu itu ada hak yang harus kamu tunaikan dulu nasihat ieu almarhum Al Ustaz Abdul Rahman kalau saya nggak pernah mendengar langsung sebetulnya nasihat-nasihat nanti suka disampaikan oleh Ustaz Usman dulu Ustaz Abdul Rahman mengatakan begini nah, di antara ini hal sederhana banyak terjadinya hal yang sederhana kalau yang suka telat makan banyak kan yang suka telat makan itu karena sedang sibuk lah gitunya kagok ya gitu sehingga jadi telat gitu makan nanti tanggung nih ada pekerjaan apa telat makan nanti dulu almarhum Ustaz Abdul Rahman menyebutnya tong nyiksa awak kanu kitu teh tong nyiksa awak cenah ari geus lapar teh kudu diberi dahan teh eta hakna gitu kalau sudah terasa lapar artinya sudah nuntut sudah nagih sementara kita oke lah kagok pagawean tah awak teh disebut nanti nyebutna kitu nasihatna teh dulu tong nyiksa awak nah seringkali dengan hal seperti itu mungkin tidak terasa langsung ya mungkin dengan hal seperti itu tidak terasa langsung bisa jadi ini jangka panjang kayak kaditu teh jadi loba penyakit. Jadi banyak penyakitnya karena dulunya si badannya itu diperlakukan seperti itu. Sudah terasa lapar artinya jasad itu sudah menuntut untuk diberi makan. Tanya buat nanti gitu tong nyiksa awak. Nah tidak telat makan bakal banyak sebetulnya udah lambung makan mana atau itu akibat nanti. Nu salatri pan rieuet. Nu salatri pan sok rieuet karasana teh. Belum lagi badannya suka bergetar gitu kan sok ke kanan ke keringat dingin.
Disiplin harusnya makan banyak penyakit itu karena malah penyebab terbanyak penyakit itu dari makanan. Nah disebut tadi tong nyiksa awak, tapi makanannya pun harus memenuhi tuntutan Allah yaitu halalan. Tah gerak moal gering sok gerak. Mun kitu mah awak teh moal gering moal. Nah, karena kan memenuhi gitu kan, memenuhi apa yang ditetapkan oleh Allah, karena yang ditetapkan oleh Allah itu pasti hal yang baik. Kalau sekarang ini banyak naon sebutnya junk food. Menyebutkan bahasa Inggris itu percaya kan? Kurang boleh gitu saya tuh kumaha teh. Nah sekarang ini banyak yang seperti itu, itunya makanannya banyak yang seperti itu sekarang, apalagi anak-anak sekarang langus tuh apalun karena ciwal itu di asongan klub sampo boro-boro hayang. Padahal kalau kita lihat dari sisi halalan toyibannya gitu, nah makanan yang sekarang ini banyak sebetulnya yang tidak memenuhi toyiban. Halal mah halal pasti. Ya kalau yang halal tapi tidak toyiban, ini sebelum jauh no aman mah. Belum jauh no aman mah. Sugante mal beak di suguhan beak. Suguhan sugante disesakeun, waduh beak. Aing ngagoda mah hiji. Hiji teh kumaha piring. Nah, tinggal ke supplier we lah kalem mah jauh. Kalem tinggal ke supplier we. Ya kan itu satu halnya tentang makanan ya ayat Quran eta mah sabriji dina ayatna ge. Ya di Quran itu ada beberapanya ayat yang perhatikan makanan. Artinya kan Allah memerintahkan perhatikan makanan yang kamu makan itu harus memenuhi unsur halalan. Sok banyak diabaikan. Banyak telah diabaikan. Nah kalau tidak memenuhi, itu kan perintah dari Allah. Kalau tidak memenuhi perintah dari Allah berarti mengikuti yang mana? Balik deui ka hayang jeung karesep. Da hobina atuh. Nya da resepna, kan selera berarti kan ya. Nya da resepna tuh makanan nu kieu gitu. Ternyata kalau dilihat dari unsur halalan thayyibannya tidak memenuhi syarat. Anger we ngabuka hayang jeung karesep jelema mah nu cilaka. Tadinya lain teu meunang boga selera. Pepe boga selera mah. Nabi juga punya makanan favoritnya. Nabi juga ada makanan yang tidak suka. Tapi tetap sebetulnya ketika makan itu harus lebih muncul unsur ibadahnya. Mun geus kitu jeung sukro ge geunah. Sok geura. Oh nanaon sukro wungkul geus anu ayam jeung para rusing deui. Karena untuk memenuhi tadi tunaikan jasad kamu itu merasa lapar berarti harus diberi makan jeung naon jeung nu aya. Jeung nu aya da rezekina saat itu. Aman, sehat, mal gering, awak teh moal gersok. Ini makanan yang banyak banyak di dalam Al-Quran itu. Tuntutan dari Allah yang dimakan itu yang halalan thayyiban, bukan hanya halal. Bisi we ari kalau hanya halal mah ada cangkang kaduga halal. Cangkang kaduga dah halal, takal kai halal. Gerogotan tanggal kayu teh ada juga halal tuh. Memangnya orang teh rinyuh naon teh. Karena kan sebetulnya kalau Allah menyatakan bahwa al yauma akmaltu lakum dinakum, itu kan Allah menyatakan bahwa Islam ini sudah sempurna. Artinya apa yang tidak ada di dalam Islam, segala ayat dina Islam komplit, tidak ada yang kurang.
Ya hal apapun artinya ya aya dina Islam teh aya. Apalagi yang merupakan keseharian manusia. Piraku dina Quran eueuh. Masa di dalam Islam gak ada? Oke, amal keseharian gitu non wae. Kan soal berpakaian, kemudian makan, keluar masuk jamban, itu keseharian mungkul gitu mah oleh Islam diatur. Nah, ngeri masalah nama eta orang manusianya gitu ya. Tadi teh ayat nanya belum ketemu. Abasa ayat 23 tuh geuningan. Surat ke berapa? Surat ke 80 ayat 23. Tah iya tuh benar kan ada ayat dari ayat nama ayat kan surat naon bunyi aja ya. Kalla lamma yakdima amaroh. Nah betul ini surat Abasa nya surat ke-80 ayat 23. Sekali kala mah biasanya itulah membantah apa yang diterangkan sebelumnya, berartinya makna kala mah membantah apa yang disebutkan sebelumnya dan pasti salah, makanya disanggah, dibantah oleh Allah. Lamma yakdima amaroh, manusia itu belum melaksanakan yang dia kurung Allah perintahkan kepadanya. Tayu kalau saya artikan bahwa minim ketaatan manusia kepada Allah nih. Padahal, nah sehingga kan ujungnya tadi sudah saya sebutkan, pantas kalau Rasulullah menyebutkan lebih banyak di neraka manusia itu dibandingkan dengan yang di surga. Bahkan kan hadis perbandingan orang yang masuk neraka dengan yang masuk surga, perbandingannya seperti selembar bulu putih dibanding seluruh bulu hitam yang ada di badan sapi. Tak satu banding sabaraha yang masuk surga dengan yang masuk neraka. Satu orang yang masuk surga dibandingkan dengan orang-orang yang masuk neraka itu seperti selembar bulu putih dibanding dengan seluruh bulu hitam yang ada di badan sapi. Satu banding berapa? Kemudian ada lagi yang ini baru-baru ini ya beberapa kali disampaikan. Neraka itu penuh sesak sampai berhimpitan gitunya manusia di neraka teh. Nya berhimpitan karena penuh sesak, padahal kurang luas bagaimana Allah menciptakan neraka, membuat neraka, lega neraka teh. Tapi ternyata berdesakan karena begitu banyak penghuninya. Nah perbandingannya seperti yang barusan disabdakan oleh Rasulullah. Bandingkan dengan adapun surga itu kosong, lengang, kurang penghuninya. Sampai Allah menciptakan makhluk baru nanti di akhirat itu untuk penghuni surga. Tentunya berarti akibat dari sini nih di surat Abasa 23-nya kalla lama yakdima amaroh. Sekali-kali tidak demikian. Dia kurung manusia itu belum melaksanakan apa yang dia di sini Allah perintahkan. Tuh kaditu lagi gerak ayatnya ini ayat 24-nya. Falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Da lain yang jengkar resep dahar mah ibadah. Meskipun di situ ada unsur seleranya karena Nabi juga ada makanan favoritnya. Ada yang tidak suka. Ini perintah dari Allah, manusia itu hendaklah memperhatikan makanannya. Ya, sehat mah kalau jauh tadi oke. Sehat beak tinggal kalau mah supplier ieu. Segala mau beak di seguan. Moal dengan hiji. Tungtungna hiji teh. Karunya cenah yeuh batur katirisan sok atuh beakeun. Karunya guletak-guletuk hiji cenah batur. Ini ya Ibnu Battal nih ya yang makna hadis ini adalah
seseorang itu artinya sepasang gitu maksudnya. Seseorang itu tidak bisa dikatakan punya waktu luang kalau sakit. Dan seseorang itu gitu ya dikatakan sehat gitu, jasadnya sehat, tapi kan kalau tidak punya waktu luang, nah maksudnya kalau badannya sehat tapi tidak punya waktu luang, jadi tidak bisa tidak bisa beramal soleh, maksudnya itu dua itu berarti ini sepasang. Dan seseorang bisa beramal soleh itu kalau badannya sehat dan ada waktunya. Nah sementara kan waktu luang ternyata luang munggul tadi gini pika jenuh, asa jerenuh cina asa kararasal, aneh bagi saya itu aneh sebetulnya. Nah hanya aya nu kitu. Aripi amal soleheun teh tidak ada. Nya asa kararasal asa jerenuh, kemudian ya diisilah dengan apalah ya untuk menghilangkan kejenuhan. Kalau bagi saya itu aneh, nah demah kurang pigaweun mah amalkeun. Atuh karesel jenuh mah bosan hirup peureun karana ge pan jenuh negeri bosan. Atuh bosan hirup mah geus tinggal pae. Selesai moal geus jenuh deui geus maot mah. Nya jenuhna eureun kan dibabukan teureun eureun. Ku malaikat teu piep barang. Kalau bagi saya aneh gitu karesel jenuh. Nah, kenapa mesti seperti itu? Berarti teteh kurang. Ya kurang beraktivitas. Aktivitas di sini kan yang benar mah kalau berupa amal soleh. Aneh nepi kaya nu jenuh bararosan gitu. Nah, sebetulnya itu dimulainya dari kalau berpikirnya ke arah amal soleh apa gitunya, amal soleh apa nih yang bisa dilakukan untuk teteh kalau punya ini, kalau sehat dan ada waktu sok rek beramal soleh naon. Dan nu cilaka mah gitu, yang celaka itu digunakan untuk yang lain, tidak menghasilkan pahala. Makanya loba keneh luangna waktu teh dibandingkan dengan sibuknya lebih banyak waktu. Ya terbukti panti isuk nepi ka maghrib nepi ka peuting dipake naon. Lamun dipake lamun gitu ya banyak. Misalnya kalau nya kita dipake ngusup teh andai mawat didinya meureun ku malaikat teh nyaho saya carjang hirup teh tang ngusup ti isu keneh. Kitu we sateh urangnya. Hirup teh kitu we cenah urang sateh. Di siku aing di malaikat nyaho saya carjang hirup teh isuk eta nepi ka peuting geuning. Hanya digunakan untuk seperti itu. Ya, padahal kan seseorang meninggal itu kapan, di mana nggak ada yang tahu. Andai saat itu meninggal kira-kira tetan nungtungan hirup sebutnya teh nungtungan hirup teh ku kitu. Paling cak malaikat teh dikitukeun nya saya cenah jang hirup teh. Ti isuk nepi ka peuting gini. Tuh leuyeung gerentel-gerentel. Terus eta puguh dah amal soleh nutupan hordeng mah eta ieu na kasab di didinya. Da kasab eta pagawean ge. Di kasab depan amal soleh. Eta ada salah satu pembantu korun. Salah satu pembantu korun kan. Korun teh atuh ngarep pisan matak dimuat dina Quran gitu kan. Eta teh karena celaka karena kayanya. Kalau Fir'aun kan celaka karena jabatannya, kekuasaannya. Kalau Qarun karena kekayaannya. Sampai kunci kekayaannya pun harus dipikul kan pakai bahasa kinya talombong mun di urang banyak. Kuncina teh gitu teh. Dipikul gudangna sakumaha. Imahna lega pisan teh.
Seberhiji pembantuna gitu bagian ngepel. Ngepel di ruang tamu gitu terus nepi ka dapur, ari ngepel pada subuh, nepi ka dapur ban maghrib. Tapi eta baleha kayak waktu istirahat. Beres ngepel baru istirahat. Kayak hudang subuh ngepel deui, nu karunya mah tukang nutupan hordeng. Eta pan Allah geus isuk-isuk bukakeun di ruang tamu nepi ka dapur. Magrib mendingan tutupan. Nepi ka ruang tamu geunis beurang, bukakeun deui. Eta mah catatan amalna ge sabulaneun idem. Kewe tinggal bulan hareup kitu keneh anggeus sabulaneun deui idem. Nepi ka catatan amal nate eusina teh ngan muka nutup hordeng. Tapi gitu dah ibadah da tempat kasab. Catatan amal teh dua eusina teh. Malaikat siang mukakeun, malaikat malam nutupkeun sakitu we eusi amal teh. Sabulaneun idem dikontrol sabulan teh kitu keneh, aidemkeun deui teh. Kontrol di sabulan, tukang kontrol paeh. Tukang kontrol geus paeh, ya lu ieu paeh tanggal sabaraha cenah nya diidemkeun sabulaneun. Aduh, aya hirup nepi ka kitu. Iya ya sekali deh ya kata Ibnu Battal, seseorang itu sepasang gitu maksud nama tidak bisa dikatakan punya waktu luang kalau sedang sakit, karena kan jadi tidak bisa beramal. Demikian juga kalau yang sedang sehat tapi tidak ada waktu, jadi tidak bisa danger inti nama eta. Berarti Allah menganugerahkan sehat dan waktu luang itu untuk apa? Untuk beramal. Di sini Rasulullah menyebutkan banyak yang tidak mampu sehingga celakalah dengan anugerah nikmat dan waktu tersebut. Nah sebetulnya tak kunci nama didinya gitunya ketika sehat dan ada waktu itu tanu kapikir naon. Meskipun terpikir beramal soleh pasti dilakukan, belum tentu jadi beramal sanajan geus kapikir. Nah komo teu mikir-mikir aja. Teh disebut nanti akan diambil gitu. Kalau tidak digunakan, diarahkan kepada ketaatan itu nanti diambil si sehat dan waktu luangnya itu diambil oleh al-hawa. Diambil oleh al-hawa, diambil oleh eta kahayang jeung karesepna terus dipakai eta teh. Nah, bisa jadi tadi menghabiskan waktu yang cukup lama dari pagi sampai sore sampai malam hanya digunakan untuk mengikuti kahayang jeung karesep. Tanu kaalaman wae dulu saya sudah seperti itu berpikir tak berarti lah ting sajam atau kurang gitunya. Ya, artinya kan mulai dari eta teh ngamandian, meresihan kotoranana, tuluy maraban, perhatikeun cairna, dipikir-pikir nya nambah pagawean. Ya nambah pagawean teh pekerjaan yang harus dikerjakan tapi saya berpikir saya dapat apa gitu dari ini. Menang naon itu kikian teh. Untungnya hiber hiji tah. Bikeun we hiji deui mah. Selesai ting 2 minggu ting seberapa harita gitu kesel artinya kesel teh amek gitu aya amek gitu dah hirup teh jadi dijajah kudu kieu sih. Calamun sore kudu diampihkeun ban pikir-pikir ya hirup teh dijajah kudu kitu beak waktu tah sekian lama lah gitunya hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat kalau bagi saya gitunya da kerma teresep gitu. Duh kamu mun resep mah tapi nya karena teresep jadi begitu rugi-rugi teuing kita dijajah kudu kieu ku manuk segede emprit gitu bari ngeunah henteu mun dipencit tuh bisa deh. Ka sakarang lagok pisan. Atau salat teh itu sudah jam 21 biasa ya. Tidak sepasang barulah bisa beramal. Itu mengindikasikannya dari makna nih yang dimunculkan oleh Ibnu Battal ini
ini mengindikasikan bahwa ini sepasang tidak bisa dipisahkan, dan jelas itu tujuan Allah itu memberikannya untuk apa? Karena orang yang sedang sakit meskipun ada waktu kan tidak bisa beramal. Ya, dan orang yang yang badannya sehat juga tidak bisa beramal kalau tidak memiliki waktu. Nah, ini sepasang, dan jelas itunya melalui penjelasan Ibnu Battal ini bahwa Allah menganugerahkannya itu untuk beramal. Nah, maka bagi yang sedang memiliki keduanya, sehat dan waktu luang, maka hendaklah tadi ada kemauan besar. Harus ada kemauan besar supaya tidak rugi. Ya, supaya tidak rugi, karena itu ibarat modal yang pasti dipakai. Tanah artinya kan sehat dipakai apa, waktu luangnya dipakai apa. Ini ibarat modal yang pasti harus dipakai, harus digunakan, dan harus mendatangkan